rekan-rekan perawat semuanya. Apa kabarnya? Semoga rekan-rekan perawat dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Khususnya perawat yang mengikuti seleksi P3K di tahun ini. Kali ini saya akan sampaikan contoh soal-soal P3K kemampuan teknis untuk P3K di tahun ini. Kita langsung aja ya. Ini dia soal pertama. Perawat sedang melakukan monitor adanya vulval hematoma pada klien postpartum yang menerima anestesia epidural untuk persalinannya. Hasil pengkajian seperti apa yang paling tepat mengindikasikan adanya hematoma? Apakah A. Perubahan tanda-tanda vital, B. Tanda-tanda memar hebat, C. Keluhan nyeri yang intens, D. Keluhan sensasi perih, E. Keluhan mati rasa. Jawabannya adalah yang A. Perubahan tanda-tanda vital. Kita lihat pembahasannya. Karena klien mendapatkan anestesi epidural dan sedang dalam anestesi, dia tidak merasakan nyeri, tekanan, ataupun perih. Perubahan pada tanda-tanda vital mengindikasikan hipovolemia pada klien postpartum dalam anestesi yang mengalami vulvar hematoma. Pilihan kedua, memar hebat, dapat terlihat, namun perubahan tanda vital mengindikasikan hematoma yang diakibatkan bendungan pendarahan pada jaringan perineal. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang kedua. Seorang perawat sedang memantau persalinan prematur yang menerima magnesium sulfat secara intravena. Apakah efek samping obat tersebut yang seharusnya dipantau oleh perawat? A. Apakah hipertensi? B. Peningkatan produksi urin. C. Depresi pernapasan. D. Tonus otot meningkat. E. Hiperaktif pada refleks tendon dalam. Jawabannya adalah yang C. Depresi pernapasan. Kita lihat pembahasannya. Magnesium sulfat merupakan obat yang mendepresi sistem saraf pusat dan merelaksasikan otot halus termasuk uterus. Obat itu digunakan untuk menghentikan kontraksi pada persalinan prematur dan mencegah terjadinya kejang pada klien preeklamasia. Efek sampingnya meliputi rasa panas dan kemerahan di tubuh atau flushing, depresi pernapasan, penurunan refleks tendon dalam, hipotensi, kelemahan otot yang berlebihan, penurunan produksi urin, edema paru, dan peningkatan nilai magnesium serum. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Orang tua dari anak berusia 3 tahun mengatakan kepada perawat bahwa anaknya terus-menerus memberontak dan memiliki sifat temper tantrum atau suka marah-marah dan mengamuk. Manakah instruksi perawat yang harus ditekankan kepada orang tua? Apakah A. Mengatur pembatasan perilaku anak? Apakah B. Mengabaikan anak ketika perilaku ini terjadi? Apakah C. Membiarkan anak karena perilaku ini normal terjadi pada usianya? Apakah D. Menghukum anak setiap kali mengatakan tidak untuk mengubah perilaku? Apakah E. Memukul anak setiap kali mengalami temper tantrum? Jawabannya adalah yang A. Mengatur pembatasan perilaku anak. Itu dia jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan teori Erikson, anak fokus pada
anak fokus pada kemandirian antara usia 1 sampai 3 tahun. Mendapatkan kemandirian sering diartikan anak harus memberontak terhadap keinginan orang tua, mengatakan hal seperti tidak dan milikku, dan mempunyai sikap temper tantrum umum terjadi pada periode perkembangan ini. Menjadi konsisten dan menetapkan batasan perilaku anak adalah hal yang paling dibutuhkan. Menghukum anak setiap kali mengatakan tidak memberikan dampak yang negatif. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang wanita usia 50 tahun dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar pada daerah lengan kanan, perut, dan kaki kanan bagian atas. TD 100/80 mmHg, nadi 110 m per menit, RR 20 m per menit, BB 40 kg dengan formula Parkland. Berapa tetesan infus untuk 8 jam pertama? Jika F tetesan 1 cc 20 tetes, apakah A 87, B 85, C 90, D 93, E 95? Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. LB persen dikali BB dikali 4 ml. 27% dikali 40 dikali 4 ml sama dengan 4.320. Untuk 8 jam pertama, 4.320 dibagi dengan 2 sama dengan 2.160. Ingat, 1 kolf cairan sama dengan 500 mili. Maka 2.160 dibagi 500 sama dengan 4,3. Jadi untuk memenuhi kebutuhan cairan infus luka bakar 8 jam pertama sama dengan 4,3 dikali 7 dikali buka kurung 24 jam dibagi dengan 8. Berarti jauh. Hasilnya adalah 4,3 dikali dengan 7 dikali dengan 3 jam sama dengan 90 tetes per menit. Itu dia jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perawat sedang memberikan perawatan pada klien dengan sakit terminal telah mengembang hubungan yang dekat dengan keluarga klien. Manakah intervensi yang sebaiknya tidak dicampuri perawat selama keluarga mengalami masa-masa sulit tersebut? A. Mengambil keputusan untuk keluarga. B. Mendorong keluarga mendiskusikan perasaannya. C. Menerima ekspresi kemarahan keluarga. D. Menjaga kontrol dan self-direction. E. Mempertahankan komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga. Jawabannya adalah yang A. Mengambil keputusan untuk keluarga. Kita lihat penjelasannya. Menjaga komunikasi yang efektif dan terbuka di antara keluarga yang dipengaruhi oleh kematian dan kesedihan sangat penting. Perawat perlu mempertahankan dan meningkatkan komunikasi sejalan dengan kontrol dan self-direction keluarga. Pilihan jawaban yang tidak tepat menghilangkan otonomi dan pengambilan keputusan dari keluarga pada saat mereka sudah mengalami perasaan kehilangan kontrol. Intervensi yang tidak efektif ini dapat mengganggu komunikasi, mendorong keluarga mendiskusikan perasaan, dan menjaga komunikasi antara anggota keluarga. Diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, menerima ekspresi kemarahan keluarga, serta menjaga kontrol dan self-direction keluarga merupakan teknik yang efektif, sehingga keluarga tahu ada seseorang yang mendukung dan tidak menghakimi. Itu dia pembahasannya. Demikian soal-soal P3K untuk perawat, kemampuan teknis. Semoga bermanfaat.
untuk rekan-rekan petika dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.